maksiat, dosa besar. Bentak orang tua itu dosa besar. Tapi lihat, marah karena Allah itu tidak menimbulkan pergolakan di dalam hati kita secara negatif. Artinya kita tetap bisa berpikir jernih, terukur, walaupun mungkin kita akan respon dengan suara atau dengan langkah nyata, tapi semuanya itu terukur gitu loh. Nah itu yang harus dilakukan. Terus yang berikutnya pisahkan dulu gitu loh. Maka sekali lagi tadi kita katakan jauhkan dari sumber amarah dan bicara dengan saudara kita, nasihati dan ingatkan bahwa marah sama orang tua, apalagi suara tinggi, itu hanya menjadi misi bunuh diri. Benar deh hadirin. Saya yakin banyak senior-senior kita di majelis ini atau yang ikutin secara online. Dengan segala keterbatasan dan minimnya pengalaman saya, yang saya ketahui pribadi, semua ya 100% ya persentase, yang saya tahu aja ya, semua anak yang durhaka sama orang tuanya berantakan hidupnya. Itu yang saya tahu. Dan saya yakin yang senior-senior punya pengalaman juga. Semua orang yang durhaka sama orang tuanya berantakan hidupnya. Berantakan. Persentase yang saya alami, yang saya lihat sendiri, itu bukan 80%, bukan 90%, 100%. Kecuali kalau dia bertobat. Kecuali kalau bertobat. Oh parah deh. Durhaka sama orang tua, aduh. Jadi kalaupun terkesan menang, pas lagi ribut aja kesan menang. Emang kehidupannya ribut terus sama orang tuanya, paling ribut berapa menit sih? Paling suara kerasnya berapa menit? Habis itu kan dia akan menjalani 7x24 jam. Itu berantakan. Kan kita udah bahas haditsnya. 2 dosa yang Allah akan hukum di dunia sebelum Allah akan adab di akhirat. Apa 2 dosa itu? Al-Baghyu, zalim dan qati'atur rahim. Memutuskan tali silaturahim. Dan memutuskan tali silaturahim yang paling parah, durhaka sama orang tua. Jadi kasih tahu saudara kita suara tinggi, kita bentak, itu misi bunuh diri hadirin. Itu ngancurin diri kita sendiri. Allah gak akan ridho. Orang Nabi SAW, ridho Allah, fi ridho walid. Ridho Allah, itu dengan ridho orang tua. Doa orang tua itu mustajab. Kalau anaknya bentak, terus orang tua lepas kontrol, disumpahin tuh anak, diijabah sama Allah. Da'watul walid ala waladih, kan diijabah kata Nabi SAW. Doa orang tua nyumpahin anaknya yang buruk, diijabah sama Allah. Sebagaimana doa orang tua mendoakan kebaikan, diijabah sama Allah. Jadi ya Allah, itu kalau adu mulut sama orang tua segala macam, apalagi kita di posisi salah. Satu-satunya kondisi kita nggak taat itu kalau maksiat. Satu-satunya. Kalau maksiat. Itu pun harus disampaikan dengan lembut, dengan santun, bukan bentak-bentak. Nggak boleh bentak-bentak. Walaupun kita nggak taat karena maksiat. Masih ingat surat Luqman ayat 15 apa kata? Wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu bermujahadah, berjihad. Apa artinya mujahadah? Bersungguh-sungguh membuat sebuah effort, langkah, upaya ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm, agar kamu melakukan kesyirikan yang kamu nggak tahu ilmunya. Fala tuti'huma, jangan taat sama mereka. Terus apa? Berhenti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bersahabat dengan mereka berdua di dunia dengan cara yang apa? Baik. Ini kedua orang tua udah menggunakan daya dan upaya membuat kita syirik ini. Tetap disuruh baik gitu loh. Apalagi cuma debat masalah kerjaan, masalah inilah, masalah uang lah. Ini bukan, dalam ayat ini kedua orang tua bukan hanya minta melakukan kesyirikan, bermujahadah. Kata Allah, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap
bersahabat, sohib. Bahasa bahasa Allah SWT, sohib, wa sohib huma, bersahabat. Antum kan tahu, sohib, bahasa Indonesia sohib. Dan bersahabatlah dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik.